Jadi di sini ada dua potensi penghasilan, yaitu active income dan passive income. Nanti akan kita bahas ya. Karena UFI Metaverse ini menjalankan proyek Metaverse ini adalah sebuah ekosistem kripto, ya, penghasil kripto dengan cara baru. Nah, bahkan banyak banget yang bisa dijalankan saat ini dan ke depannya. Karena saat ini masih dalam pengembangan, ya, baru sekitar 4 dari kurang lebih sekitar 10-an ekosistem yang akan dibangun ke depannya yang sudah bisa dijalankan. Suara saya jelas, Kang Jajat? Aman nggak suara saya? Aman, Pak. Oke, siap. Nah, oke, kita akan bahas ini dulu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah rutinitas kehidupan. Ya, ini adalah sebenarnya kayak sebagai sebuah jebakan realitas ya, bahwa orang menjalankan rutinitas kehidupan dengan yang dilakukan adalah mayoritas orang, yaitu bekerja sebagai karyawan, ya, yang menukarkan uang menjadi waktu menjadi uang, maka mereka akan mendapatkan gaji yang pada akhirnya akan cenderung menurun penghasilannya. Bahkan ada juga sebagian yang tidak dapat hasil lagi, ya, karena ada mungkin yang sebagian ada uang pensiun yang berkala, ada juga yang cuma sekali aja, artinya bisa tidak menghasilkan lagi. Karena itu basically pekerjaan umum ya, pekerjaan mayoritas. Kita berangkat pagi, pulang sore, atau berangkat pagi, bahkan ada yang sampai pulang malam ya, dan lain-lain segala macam, itu adalah rutinitas normal ya, di luar seorang pebisnis yang memiliki waktu yang lebih freedom. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa gaji memang akan naik turun naik, ujung-ujungnya pas sudah masa pensiun akan turun atau bahkan hilang ya. Dan itulah rutinitas kehidupan. Nah, ini biasanya yang menjadi alasan kenapa tidak berani bermimpi besar. Kenapa banyak sekali orang yang tidak berani bermimpi besar. Mungkin kalau mayoritas kebanyakan orang yang misalkan gajinya UMR, mohon maaf ya, ataupun seperti apa, mungkin mereka bilang nggak mungkin saya beli sport car senilai misalkan 5 miliar atau 10 miliar dan lain-lain ya. Sedangkan mereka hitung di sisa hidup mereka aja, misalkan ambillah 80 tahun, kalau 1 tahunnya bisa mengumpulkan 100 juta aja ya, maka 10 tahun itu baru menghasilkan 1 miliar. Itu kalau bisa 100 juta 1 tahun. 1 juta 1 tahun pun agak jarang ya kalau misalkan untuk yang gaji UMR. Nah, atau yang gaji di bawah rata-rata yang seperti itu ya. Nah, karena memang rata-rata mayoritas yang bekerja ya itu setelah menerima gaji, maka mereka akan menggunakan untuk kebutuhan pokoknya dulu ya, pokoknya dan juga yang biasa dimiliki kebutuhan di mayoritas orang juga, seperti transportasi, PAM, kesehatan, cicilan kendaraan, listrik, sekolah anak, dan lain-lain segala macam. Tapi untuk rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain, mungkin sebagian besar tidak berani bermimpi ke sana karena nggak kehitung ya, karena mereka hanya berpaku pada gaji pasti yang akan dimiliki. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan grafik rutinitas kehidupan itu ya, itu umumnya dari awal memulai karir itu akan naik turun ya, penghasilan cenderung naik makin lama ya, ketika naik jabatan dan lain-lain segala macam, atau mungkin pas harus di PHK pindah kerja turun lagi lalu naik lagi dan lain-lain ya. Nah, ujung-ujungnya akan mulai stop ya ketika di titik pensiun. Ya, ketika di titik pensiun, sedangkan garis kebutuhan hidup itu cenderung naik. Yang tadinya belum berkeluarga, berkeluarga, lalu punya anak 1, 2, 3, dan lain-lain segala macam ya, makan, listrik, cicilan kesehatan, sekolah anak ya. Nah, inilah menjadi kenapa Anda harus punya rencana cadangan, dan untuk apa sih solusi hidup yang lebih baik, tentu saja itu yang akan didapatkan ya, yang ingin didambakan semua orang. Karena manusia itu punya keterbatasan umur, tenaga, dan masa kerja. Kadang masalah umum yang terjadi di lapangan itu ketika belum nikah, dia berpikir ya udah sih belum nikah ini, nanti aja, tahu-tahu pas udah nikah punya anak 1, 2, 3, 4, bahkan anaknya 5 ya, ternyata penghasilannya gitu-gitu aja, atau tidak lebih tinggi kenaikan kebutuhan hidupnya dibanding penghasilannya. Nah, ini yang bikin sulitnya masyarakat mayoritas untuk mendapatkan impian besarnya ya.
impian di atas rata-rata. Nah, pilihannya adalah kita mau tua, sehat, ya, kaya, bermartabat, dan menikmati rezeki, atau kita mau tua, sakit-sakitan, tidak punya duit, sendirian, nggak bisa menikmati hari tua dengan indah. Ya, ini yang harus memang dikorbankan. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian tadi menonton video opening kami ya, yang salah satunya adalah yang pembuat pipa ya, pembuat pipa air. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Maukah Anda mengorbankan waktu dari saat ini sekitar mungkin di bawah 1 tahun atau sekitar 1 atau 2 tahun ke depan untuk fokus membangun pipa bisnisnya di sini untuk menghasilkan passive income ke depannya, ya, baik itu dari omset pemasaran ataupun dari ekosistem passive income yang tersedia, ya, sehingga kita bisa menghasilkan penghasilan besar walaupun kita next sudah tidak bekerja lagi atau tidak mampu bekerja lagi atau lagi sakit atau lagi jalan-jalan dan lain-lain segala macam ya. Nah, tentu harapannya mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian ya yang ada malam hari ini melihat peluang malam hari ini menjadi di pola yang sebelah kiri layar ya. Tua, sehat, kaya, bermartabat ya dan menikmati rezeki. Karena banyak banget posisi masyarakat mayoritas yang ketika sudah tua itu selain tidak memiliki penghasilan bahkan ya uang pensiunnya misalkan sekali aja atau bahkan bingung juga ya nggak menyusahin anak tapi butuh juga ya makan dan lain-lain bahkan khususnya di kesehatan ya. Dan ini yang menjadi dilema karena waktu itu tidak bisa diulang ya, waktu itu tidak bisa diulang. Kita harus memaksimalkan waktu yang kita miliki. Jadi kalau biasanya kita kerja 8 jam sehari atau 10 jam sehari, luangkan beberapa jam ke depan ya setidaknya di bawah 1 jam atau 1 sampai 2 jam ke depan ya untuk membangun sebuah bisnis. Nah, inilah pentingnya memiliki backup plan ya. Konsep kerja keras dan cerdas, kerja membangun sistem itu sendiri sehingga uang itu bisa terhasilkan sendiri dari sistem yang sudah terbangun ya. Nah, konsep kerja keras ya, kerja membangun sistem orang lain yang menghasilkan penghasilan besarnya itu adalah bosnya ya, sedangkan kita misalkan di posisi staff itu umumnya mendapatkan penghasilan tentu saja paling kecil. Nah, itulah kenapa kerja keras aja nggak cukup, kita harus kerja keras plus kerja cerdas ya, di mana kita bisa membangun sebuah sistem untuk menghasilkan profit ya, menghasilkan penghasilan ke depannya ya, dengan mulai dibangun dari sekarang, baik itu mau sambil pekerjaan dijadikan pekerjaan sampingan ya atau mau langsung full time dan lain-lain, itu balik ke masing-masing. Yang jelas di Metaverse ini kita membangun bisnis untuk kita sendiri teman-teman ya, karena ini hasilnya gede banget, bahkan saya bilang bisa lebih besar ya profit bersihnya daripada kita bangun perusahaan sendiri loh ya. Itulah juga sebagian alasan kenapa saya mau lebih fokus, lebih serius di Metaverse ini, karena ini saya lihat ini adalah bisnis masa depan ya. Oke. Nah, ini perbedaan orang miskin atau orang biasa saja ya dengan orang kaya. Even kalian misalkan teman-teman Bapak Ibu sekalian belum sampai titik kaya yang kalian inginkan, setidaknya milikilah mindset orang kaya ini ya, mindset orang kaya ini untuk bisa menghasilkan penghasilan walau mereka sudah tidak bekerja lagi, walau mereka sudah tidak beraktivitas lagi gitu ya sebagai pekerjaan. Mereka jalan-jalan, mereka istirahat, mereka sakit ya, sistem akan menghasilkan penghasilannya. Nah, sebenarnya sesederhana ini bahwa orang kaya itu ya, target suksesnya ataupun apa ya, rahasia suksesnya orang kaya itu ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian, ternyata bukan karena pinternya saja gitu, bukan karena cerdasnya ataupun jeniusnya saja gitu ya, tapi umumnya bahkan ada juga beberapa orang kaya yang tidak lebih pintar dari kita, tidak lebih pintar dari teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya, pernah nggak teman-teman dihadapkan di suatu kondisi yang ngerasa, ini kok bos gue kok
nggak ngerti sih, kok bos gue nggak pinter sih, kok bos gue bodoh sih, dan lain-lain segala macam. Masih pinteran juga saya, dan lain-lain segala macam ya. Karena orang mencapai titik mindset kaya ataupun menjadi orang kaya ya, itu umumnya paling utamanya adalah punya informasi dan punya kesempatan lalu tahu caranya. Itu saja teman-teman ya. Jadi terkadang bahkan orang kaya belum tentu lebih pintar dari kita, tapi mereka lebih cepat nangkep peluang ya, mencari informasi ya. Intinya adalah bukan kejar-kejaran pinter-pinteran ya dalam menjalankan sebuah bisnis, tapi siapa yang lebih tahu dulu informasinya, yang lebih serius nangkep informasi dari semua peluang yang ada ya. Lalu setelah itu bangun sistem, dan sistem yang menghasilkan penghasilan untuk kita. Nah, karyawan atau pengusaha kecil, jam kerjanya itu umumnya 8 jam ya. Senin sampai Jumat ya, waktu mereka tukar menjadi rupiah. Ya, mereka ubah menjadi rupiah ya, ataupun gaji mereka. Nah, jika tidak cukup, mereka umumnya mayoritas melakukan sebuah kerja keras ataupun kerja tambahan ya, ataupun lembur lah dan lain-lain untuk mendapatkan income tambahan gitu. Tapi apakah orang-orang kaya ataupun mindset kaya yang sampai membeli supercar dan lain-lain itu melakukan hal tersebut? Ya, tidak teman-teman ya. Rata-rata ya para sultan, penghasilan-penghasilan besar di dunia ya, yang sampai membeli supercar dan lain-lain, umumnya pasti memiliki bisnisnya masing-masing. Ya, pasti memiliki sebuah bisnis masing-masing, yaitu sebuah sistem yang bisa menghasilkan walaupun mereka tidak kerja lagi. Nah, manajer ya, bangun sistem 8 jam dikali 100 staff sama dengan 8.000 jam. Ya, sistem bekerja dan memiliki jam kerja berlipat-lipat. Jadi ketika seorang manajer itu membangun sistem ya, dia akan meluangkan 800 jam staffnya ya untuk membangun sistem yang menghasilkan penghasilan paling besarnya itu ke paling atasnya ya, yaitu bosnya ataupun pemilik ownernya ataupun pemilik perusahaannya. Nah, orang kaya atau bos itu jam kerjanya sama ya, jam kerjanya sama 8 jam per hari gitu. Nah, kapan waktu yang ideal mengerjakan backup plan ataupun rencana cadangan ya? Waktu yang ideal untuk menjalankan backup plan itu adalah sekarang. Jadi bukan nanti kalau udah cukup umur, ataupun nanti aja saya udah terlambat karena udah terlalu tua dan lain-lain segala macam, atau berpikir masih terlalu muda. Masih belum nikah, ntar aja dan lain-lain. Enggak, teman-teman. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika Anda memang memiliki peluang yang Anda pikir itu adalah sesuatu hal yang bagus, jalankan ya. Bangun sistem ya, sehingga bisa bisa lebih santai dan lain-lain segala macam. Karena ketika sistemnya terbentuk, maka akan nge-create money itu sendiri ya, nge-create uang itu sendiri ya. Jadi ketika Anda masih aktif kerja atau masih sehat dan kuat, masih banyak teman, masih punya semangat even walaupun sudah tua. Karena di sini pun ada yang 70 tahunan ya. Kalau nggak salah ada yang 80 tahun, Pak. Ya, bergabung di sini. Jadi kalau misalkan nanya gaptek dan lain-lain segala macam, itu sudah banyak juga di komunitas kita yang bergabung dari latar belakang tersebut. Jadi semoga teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, yang khususnya belum bergabung di komunitas kami, bisa mengambil kesempatannya lebih cepat sekarang setelah Zoom ini selesai. Nah, pilih kendaraan bisnis ideal dan tercepat Anda ya. Ibarat kita mau dari Jakarta, kita lagi berpikir untuk mau ke Hong Kong ataupun mau ke Jepang, tinggal pilih mau pakai pesawat yang konvensional ya, atau mau menggunakan jet pribadi ya. Atau kalau misalkan Anda pakai mobil, mau pakai supercar apa mobil biasa ya. Untuk perjalanan jarak jauh Anda mau seberapa cepat intinya. Ketika Anda menggunakan pesawat komersial, untuk otomatis Anda harus mengikuti jadwalnya dari pesawat itu sendiri, yang nggak bisa sesuai keinginan Anda dan lain-lain ya. Ketika Anda next ternyata sudah memiliki jet pribadi, kapanpun Anda mau jalan ya, nggak ada batasan waktu, nggak ada nama delay dan lain-lain ya, Anda yang tentukan, dan Anda yang mau secepat apa menuju tujuan Anda.
Nah, jika ada informasi dan kesempatan memiliki bisnis sendiri di era digital dengan potensi mulai puluhan juta sampai dengan ratusan juta ya per bulan atau bahkan per hari, apakah Anda mau mendapatkan informasi dan peluangnya? Ya, jadi mau Anda mau negative thinking dan lain-lain segala macam, saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mengosongkan gelasnya, tangkap dulu informasinya, yang dirasa tidak masuk akal ataupun diragukan bisa tanya di sesi Q&A nanti ya, karena kita akan open tanya jawab itu terbuka teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Metaverse ini adalah kendaraan ideal dan tercepat bahkan untuk semua kalangan ya. Kita tinggal beli sistem dan kembangkan sistem itu sendiri untuk mencapai tujuan ataupun goal Anda. Ibaratnya Metaverse ini kayak jet pribadi lah ya, jet pribadi, karena ini independent business owner ya. Teman-teman Bapak Ibu sekalian yang membeli asetnya otomatis Anda juga sebagai owner itu sendiri. Dan kabar baiknya kita di UFI ini ya, United Force Indonesia, itu sudah memiliki support system sendiri, yang artinya teman-teman sekalian bahkan ketika belum paham untuk promosi dan lain-lain segala macam, kita udah siapkan itu. Tinggal Anda mau action atau enggak. Minimal copy paste. Maksimal lakukan ATM, amati tiru modifikasi. Nah, kami punya solusi untuk Anda. Jika informasi ini bagus dan bisa jadi solusi untuk Anda, boleh diambil. Dan kalau Anda rasa ini nggak bagus juga nggak apa-apa ya. Karena kami fokusnya lebih ke edukasi, lebih ke kampanye, sebuah sesuatu yang menurut kami baik banget ya untuk masyarakat luas, ya. Terkait mereka mau gabung atau tidak, itu nggak masalah ya. Itu nggak masalah banget, kita hanya ibaratnya kayak share informasi ini ada sebuah peluang yang bagus banget dan aman banget gitu ya, dan yang pertama di dunia, dan ini menggunakan teknologi blockchain teknologi, dan bukan cuma sampai di situ saja, bahkan bagi hasilnya dilakukan oleh sistem yang nggak bisa diedit-edit lagi ya. Nah, namanya smart contract, nanti kita akan jelaskan ya. Dan ini adalah 5 pilar bisnis di era ekonomi digital. Apa 5 pilar itu? Pertama adalah profil bisnisnya tuh kayak gimana ya, profil produknya seperti apa, teknologinya bagaimana, marketing plan-nya seperti apa, dan terakhir adalah komunitasnya. Karena bekerja yang paling mudah adalah bekerja secara bersama-sama ya. Jadi yang berat itu bisa terasa enteng ya, yang bingung bisa nanya ke siapapun, ada mentor pribadinya, ada grup forum diskusinya, dan lain-lain segala macam, itu kita sudah siapkan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah profil bisnisnya itu sendiri ya. Ini adalah Metaverse ya. Metaverse ini adalah sebuah sistem terdesentralisasi ya, yang memiliki teknologi dan juga berada di dunia DeFi, yaitu layanan keuangan terdesentralisasi, ya, yang memiliki peraturan dan hukum tanpa intervensi, ya, nggak bisa diintervensi oleh siapapun, ya, memiliki peraturan yang mutlak dan hukum di dalam DeFi itu sendiri tidak bisa dihapus. Nah, ini dahsyatnya teman-teman. Bahkan nggak bisa diedit loh. Jadi pembuat kriternya sebuah algoritma smart contract ketika sudah dijalankan di blockchain itu nggak bisa diedit, apalagi dihapus. Nah, ini sistem yang unik dan terbaik ya. Metaverse ini yang pertama di dunia yang terdesentralisasi dengan program-program jangka panjang dan luas yang menawarkan sistem keuangan dunia dan sistem dunia digital secara bersamaan dalam kehidupan nyata. Nah, untuk profil produknya sendiri ya, yang pertama adalah Tactile Matrix ya. Tactile Matrix ini adalah sistem pemasaran matrix system terdesentralisasi dalam blockchain menggunakan smart contract dan di apps. Ya, Tactile Matrix ini biasanya kami analogikan itu seperti sebuah kafling digital. Ya, jadi kayak jual beli tanah, tapi ini versi tanah digital. Ya, kita akan memiliki space kayak seperti ini ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan memiliki space kosong ya, yang kalau masih warna abu-abu itu belum laku, ketika laku nanti akan nyala otomatis, dan ketika sudah di posisi haknya, maka kita akan mendapatkan hasil tersebut tanpa perlu proses withdraw. Kita nggak ada namanya proses penarikan hasil ke Metaverse-nya. Karena Metaverse ini membuat sistem berjalan, untuk Tactile Matrix ini berjalan secara otomatis 24 jam tanpa perlu proses withdrawal ya. Langsung otomatis full sistem ya. Dan bagi hasilnya sudah menggunakan smart contract nih. Jadi udah nggak nunggu otorisasi manusia lagi ya, nggak ada namanya pengajuan komisi nanti bisa pending ataupun ditolak ataupun nggak dibayar, itu ya tidak ada. Nah, program yang kedua ataupun produk atau program yang kedua yang sudah diluncurkan adalah NFT royalty. Nah, ini adalah ekosistem
passive income pertama di Metaverse ya, yaitu dengan mengkoleksi ataupun memenuhi persyaratan untuk kepemilikan saham dari NFT royalty ini. Nah, berbeda dengan NFT umum yang ada di dunia kripto saat ini yang banyak orang ketahui, yang hanya sebagai lukisan digital untuk dijual beli saja, yang mendapatkan profit dari selisih harga itu saja, royalty NFT di Metaverse ini memberikan sebuah passive income dari mana yang jelas sumber hasilnya yaitu dari saat ini tuh dari 30% penghasilan Metaverse dari pembelian produk Foscoin namanya ya. Jadi itu di produk keempat ya. Produk keempat itu nanti Metaverse ini sudah memiliki koinnya sendiri namanya Foscoin, dan pembelian di dunia bukan cuma di Indonesia itu menjadi omset 30%-nya itu dibagikan ke para pemegang saham di royalty NFT ya. Jadi passive income di sini pun sangat masuk akal sesuai dengan omset, bukan menjanjikan hasil pasti seperti money game di luar sana ya. Nah, ini royalty NFT, dan ini adalah program passive income pertama ya. Otomatis karena program passive income ini dikontrol ya teman-teman ya, diatur sedemikian rupa agar tetap menarik dari sekarang sampai ke depannya. Nah, produk ataupun program ketiga yaitu adalah Matrix Universe ya. Sistem pemasaran Matrix Universe ini memiliki sistem yang cukup unik ya. Kalau tadi taktil metrik itu konteksnya seperti jual beli tanah digital, kalau di sini seperti kayak sewa properti ya, kayak sewa. Kenapa saya bilang sewa? Karena setelah Anda membeli nanti setiap bulannya itu ada biaya perpanjangan. Maka Universe ini dianalogikannya itu sebagai cloud mining ya gitu ya. Jadi kayak mining, cuman nggak pakai barang fisik ya. Kita hanya perlu memperpanjangnya itu dengan biaya 20% dari pembelian matriksnya itu sendiri. Nah, ini kelebihan utamanya yang tentu saja ya di Universe ini bisa terus menghasilkan walaupun tim belum mencetak omset baru ataupun belum menjualkan ke orang baru ya. Dari orang lama pun ketika melakukan perpanjangan maka akan saling menghasilkan. Nah, Universe ini komisinya ini 100% juga, di mana 75% itu dibagi masing-masing 15% ke 5 orang dan 25%-nya itu sebagai referral reward. Ya. Nah, detailnya nanti bisa tanyakan di sesi Q&A ataupun tanya ke pengundang Anda. Nah, untuk produk dan program keempat, ini adalah Foscoin ya. Foscoin ini sebagai mata uang digital dan sekaligus sebagai aset digital yang menjadi support dalam transaksi di ekosistem Metaverse. Nah, Foscoin ini menarik banget. Jadi ini adalah ekosistem keempat, di mana dibangun setelah ada komunitasnya ya. Ini menarik banget ya. Jadi kalau umumnya koin-koin baru kadang-kadang buat koinnya dulu, test market dulu ya, baru ketika komunitasnya mulai bangun baru menuju market dan lain-lain segala macam. Nah, Foscoin ini dibuat setelah partisipan ataupun member Metaverse di dunia itu sudah mencapai sekitar 1,1 atau 1,2 jutaan ya waktu itu ya. Sekarang udah sekitar 1,4 atau 1,5 juta. Nah, pertama komunitasnya udah otomatis kuat ya, karena memang komunitas ini sendiri itu terbentuk dari para pebisnis di dunia ya, yang untuk menghasilkan kripto dengan cara yang lebih aman tanpa unsur spekulatif. Nah, untuk Foscoin ini sendiri, ini masuknya di fluktuatif koin, ya hampir sama kayak Bitcoin. Jadi konsepnya bisa naik tinggi banget atau bisa turun rendah banget. Nah, kabar baiknya, karena Foscoin ini dibeli sebelum masuk ke market, ya, jadi potensi besar mudah-mudahan bisa seperti Bitcoin juga, melihat komunitasnya yang kuat dan juga utility ataupun kegunaan dari Foscoin ini yang sudah jelas. Jadi ya simple banget. Sesimpel di luar komunitas tidak ada yang memakai, di komunitas itu sendiri sudah pasti memakai Foscoin ini sendiri. Karena nanti di ekosistem yang ada saat ini dan kedepannya, sebagian besarnya akan bisa dilakukan transaksi menggunakan Foscoin dengan benefit tambahan biasanya. Seperti itu ya. Jadi Foscoin saat ini waktu itu launching cuma $0,25 ya, atau sekitar 3.700-an rupiah mungkin ya, di bawah 5.000 rupiah. Sekarang udah capai $0,5. Dan ini mengingatkan saya di zaman eranya Bitcoin ya. Karena Bitcoin 2009 itu nggak sampai $1 dan sekarang itu udah kurang lebih 400 jutaan, bahkan sempat hampir 1 miliar di 2021. Nah,
Ini adalah rencana masa depan. Tujuan membangun bisnis ini selain untuk mendapatkan penghasilan juga untuk mempersiapkan rencana masa depan dengan lebih baik. Ya, kita bangun pondasi dasarnya yang paling simpel itu taktil program karena itu beli sekali buat untung berkali-kali, tidak ada biaya perpanjangan di sana ya. Konsepnya jual beli ya. Nah, menariknya kita bisa jual beli berkali-kali. Nah, yang kedua, NFT royalty-nya itu untuk passive income ke depannya. Dan universe-nya ini bangun momentum untuk income harian, mingguan, dan bulanan juga ya sama. Nah, ini plus minus dengan taktil program ya. Dan universe ini memiliki kelebihan utama yaitu adalah syarat mutlak awal ini ketika Foscoin belum masuk market, siapapun investor yang mau membeli Foscoin harus membeli universe terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, Foscoin ini ibaratnya untuk passive income jangka panjangnya ya, untuk lompatan keuangannya, untuk lompatan besar penghasilan ke depannya. Nah, mari kita bahas sederhana satu persatu nih. Taktil Matrix dulu ya, ini adalah jual beli sistem pemasaran metrik, transaksinya menggunakan kripto yang sudah liquid di dunia ya saat ini, yaitu DAI dan Matic ya, dan udah tercantum juga di Bapepti-nya Indonesia ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, profitnya, komisinya ini mencapai 100%. Ya, jadi komisi ini 100% per kafling yang terjual di posisi yang sesuai dengan marketing plan. Ya, jadi nanti marketing plan-nya ini dibuat dengan sistem sudah bisnis, bukan dagang saja. Sehingga memungkinkan ketika sudah tidak dagang lagi pun kita memungkinkan menghasilkan tidak terbatas dari konsep ataupun marketing plan si Taktil Matrix ini. Profit langsung masuk ke dompet digital Anda, jadi kita nggak pakai WD-WD-an ya. Transaksi jual beli dapat dilakukan berulang kali tanpa batas. Nah, untuk NFT royalty ya, ini adalah program passive income. Royalty didapatkan dari volume penjualan produk-produk Metaverse. Saat ini baru terhubung dengan omsetnya dari pembelian Foscoin di dunia. Dan mungkin kedepannya akan ada penambahan lagi yang terkoneksi dengan NFT royalty ini. Dan royalty dibayarkan sesuai level NFT yang dimiliki, mulai dari level 1 sampai level 7 ya. Nah, kalau masuk di royalty NFT ini saat ini ya kurang lebih harus menyiapkan sekitar 100 jutaan. Nah, tapi nggak apa ya, kita juga nggak nothing tulus karena uang 100 jutaan itu kita belikan Foscoin, teman-teman. Ya, Foscoin senilai 3.500 dan juga Universe senilai $3.500. Gitu ya, untuk mendapatkan NFT royalty level 1. Yang kedepannya bisa naik berkala sampai menuju level 7. Dan ketiga, ini adalah Matrix System Universe. Ini adalah program pendistribusian Foscoin karena orang yang membeli Foscoin harus membeli Universe juga. Jadi nggak bisa tuh tanpa membeli Universe sama sekali, ya gitu. Nah, ini sistem Matrix binary yang unik dan memiliki spillover global bahkan sampai mungkin terbantu oleh upline 4 ke atas, ya. Jadi upline 1 sampai upline ke-4 dan tim para upline-nya masing-masing. Nah, ini memiliki masa aktif selama 30 hari sebagai bagian dari program multi-mining Foscoin itu sendiri ya. Gitu. Jadi ini Universe ini ya memungkinkan kita menghasilkan Foscoin bukan cuma dari pembelian pribadi saja. Ya, bisa juga menghasilkan dari tim-tim kita yang mengikuti program ini juga dan melakukan perpanjangan seperti itu. Dan bahkan bisa jadi ya, ketika Foscoin ini belum launching ya, akan cukup banyak orang yang bukan cuma balik modal tapi sudah untung ya. Bahkan ketika Foscoin ini belum launching di market. Karena apa? Karena sudah menghasilkan dari program multi mining si Universe itu sendiri. Gitu. Nah, yang keempat ini adalah Foscoin. Foscoin ini adalah program utama ataupun sebagai koin utama dari Metaverse itu sendiri yang next akan dipakai di hampir seluruh ekosistemnya Metaverse ya. Dan ini terhubung dengan Universe, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, Foscoin itu sebagai lompatan keuangan penghasilan karena Foscoin ini memiliki sifat yang mirip dengan Bitcoin, yaitu memiliki supply yang terbatas ya. Foscoin ini memiliki supply terbatas di 585 juta, sedangkan Bitcoin itu ada di 21 juta. Ya. Nah, Bitcoin awal keluar itu tanpa memiliki komunitas yang kuat ya. Jadi keluar dulu baru banyak yang mentrustnya lama-lama memiliki komunitas. Nah, Metaverse ini sudah memiliki
komunitas di 1,4 juta. Itu bukan cuma di Indonesia saja, tapi di dunia. Nah, jadi kalau misalkan dari selisih supply-nya aja dari 21 ke 580 juta ya, kita kalau Bitcoin sekarang 400 juta, ini si Foscoin aja naik ke $100 saja ya, itu sudah naik 400 kali lipat. Ya, dari harga $0,25, kalau jadi $100 aja, yaitu sekitar 1,5 jutaan aja, berarti sudah naik 400 kali lipat. Kalaupun Anda saat ini baru beli di hari ini ya, itu masih murah juga, masih $0,5 ya. Jadi kalau naik ke $100 saja, berarti sudah 200 kali lipat. Kalau ke $1.000 yaitu 15 jutaan ya, berarti sudah 2.000 kali lipat ya, 2.000 kali lipat teman-teman, seperti itu ya. Nah, sejarah Bitcoin itu 2008 itu sekitar 14 ribuan atau kurang lebih $1 ya teman-teman ya, 2008-2009. Dan di 2022 ya, atau 2021-2022 itu sempat hampir 1 miliar ya, 900 jutaan. Dan hari ini pun masih di 400 jutaan ya, naik turun seperti itu. Dan si Metapos sendiri dari awal launching ya $0,25, saat ini sudah ada di harga $0,5 ya, sudah naik 2 kali lipat ya. Nah, jadi kalau misalkan bayangkan kalau misalkan Anda bisa mengkoleksi 10 juta Foscoin, baik itu dari pembelian pribadi ataupun dari pengembangan tim, maka potensi berapa yang bisa Anda hasilkan ketika nanti Foscoin harganya semakin naik. Ya, jadi ini untuk potensi passive income jangka panjang ya. Nah, ide konseptor dan penciptanya sendiri ini dari Rusia, teman-teman ya, Mr. Lado Okhotnikov. Ini adalah seorang insinyur jenius dari Rusia, teman-teman, dan tim teknis dari yang lainnya. Nah, kabar baiknya, mereka bukan cuma menjual produk sederhana saja, bahkan dengan sistemnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita ini di sini member, tapi serasa owner. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Mr. Lado pun menghasilkan dengan metrik sistem yang sama, dengan pola menghasilkan yang sama dengan para member-membernya. Ya, karena Metapos sendiri itu tidak mengumpulkan komisinya para member. Ya, tidak mengumpulkan komisi para member, itu otomatis terbayarkan oleh marketing plan yang ada. Ya, jadi komisi itu langsung terkirim ya, tanpa ada proses withdrawal sama sekali di sistem pemasaran yang dilakukan oleh Mr. Aldo ini ya, yaitu di Tactile Matrix dan Universe Matrix. Nah, teknologi yang berbicara ya, yaitu adalah blockchain ya. Blockchain ini menghilangkan potensi kecurangan, penipuan, gagal bayar dalam sistem sentral yang sering terjadi. Penerapan teknologi desentral menjadi pilihan terbaik saat ini dan mendatang ya. Kenapa seperti itu? Karena apa ya? Karena yang memungkinkan amanah akan terjaga seterusnya yaitu adalah algoritma yang dibuat yang nggak bisa diedit-edit lagi, teman-teman. Dan ketika itu ada di dunia sentral, yang ada pusatnya, yang ada yang kontrolnya, yang ada manusia yang memiliki otorisasinya, maka hal itu tidak akan pernah tercipta. Karena kapanpun bisa diubah kebijakannya, kapanpun bisa diatur-atur lagi, dan lain-lain segala macam. Nah, hal itu hanya memungkinkan terjadi ya sebuah sistem yang tidak bisa diedit ketika selain menggunakan teknologi blockchain tentu saja ya, tapi bagi hasilnya sudah dilakukan oleh smart contract, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya, yaitu adalah algoritma permanen. Anggap aja ya sistem bagi hasil permanen. Ya. Dan yang terakhir adalah di apps. Nah, di apps ya, makanya di Metaverse ini sudah menggunakan Web 3.0 ya, yang dimana kita aksesnya itu melalui rekening kripto masing-masing ataupun soft wallet ya. Ada namanya Trust Wallet, Token Pocket, MetaMask, Clever, SafePol, dan wallet-wallet lain ke depan yang baru pun selama ada fitur di apps-nya itu bisa digunakan untuk berinteraksi dengan smart contract Metaverse itu sendiri gitu ya. Jadi kita tidak ketergantungan harus menggunakan apa saja. Karena sistem ini desentral, kita mau bikinnya di MetaMask, lalu setelah itu kita mau langsung impor ya, kita mau langsung open juga aset kita di Trust Wallet, di Token Pocket, itu sangat bisa. Karena ini jadi pembeda utama desentral, teman-teman. Kita nggak perlu khawatir lagi dompetnya maintain ataupun aplikasinya maintain. Kita juga nggak perlu khawatir websitenya maintain, ya, karena nggak ada pakai WD-WD-an ya. Dan di walletnya pun kalau wallet A maintain, kita tinggal pakai wallet B. Selama pakai kunci rahasia yang kita punya, maka asetnya akan tetap sama.
Nah, untuk marketing plan sendiri, ini adalah marketing plan pertama di dunia yang menggunakan sistem pemasaran di tekstil dan sistem pemasaran matrix namanya. Ini tidak ada beban sistem dan nggak ada potensi gagal bayar karena menggunakan smart contract blockchain dan pemasukan dan pengeluaran itu adalah 100%. Jadi murni kayak jual beli ya. Kalau orang ngeluarin 100.000, yang nerima ya 100.000 gitu ya. Nah, itu kan sistem perputaran yang umum ya terjadi ya teman-teman ya. Makanya kenapa ada skema money game itu terjadi karena perputarannya melebihi dari duit masuk. Orang ngasih 1 juta, besoknya malah dapat lebih dari 1 juta, ya. Dan uang 1 jutanya seolah-olah utuh, makanya akan selalu gagal bayar dan akan selalu ujung-ujungnya scam-scam lagi deh. Nah, transaksi jual dan beli instan masuk ke dompet digital peserta program pos sistem tanpa ada proses withdrawal. Nanti salah satu dari 4 program yang saya bahas nanti tadi ya, itu akan saya kupas ya. Salah satunya saja, nanti setelah bergabung kita akan bahas selebihnya ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhir slide ya. Nah, untuk komunitas UFI sendiri, United Force Indonesia ya, itu pertama adalah untuk bisnis ya, tentu saja. Ketika Anda sudah memiliki aset di sini, otomatis Anda menjadi pemilik ataupun CEO itu sendiri ya. Lalu teman-teman Bapak Ibu sekalian juga bisa belajar di sini ya, dan bisa melakukan pemasaran bersama untuk meningkatkan penghasilan. Dan untuk belajar tentu saja teman-teman Bapak Ibu sekalian harus memiliki mentor yang tepat dan khususnya support system yang tepat ya teman-teman ya. Dan UFI ini ya kami memang baru saja rebranding untuk menggabungkan seluruh tim yang ada di bawah UFI, itu ada sekitar 5.000-an orang ya. Dan kita akan membuat support system yang tertuju ya. Jadi satu support system untuk semuanya teman-teman, kita untuk bergabung sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman Bapak Ibu sekalian yang khususnya yang belum bergabung bisa ikut berkontribusi agar Indonesia tidak tertinggal terus ketika ada sebuah peluang era baru yang akan terjadi di dunia. Dan ini memang akan banyak belum dipahami orang banyak teman-teman, karena ini memang perubahan era. Ini Metaverse ini akan menjadi tren baru ya di dunia, yaitu ada tren baru bisnis online yang nggak pakai WD-WD-an ya, yang yang aman ya, dan tidak ketergantungan dengan websitenya, dengan tidak ketergantungan dengan aplikasinya dan lain-lain ya. Dan itu fungsi komunitas itu sendiri untuk menjadikan visi bersama, belajar bersama, dan bekerja sama, sehingga Anda di sini dipastikan tidak bekerja sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah ada disiapkan, bahkan kita menyiapin juga ya bahan promosi harian yang akan dikirim setiap hari oleh tim kami teman-teman ya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung nanti nggak bingung mau promosi apa sih hari ini gitu ya. Jadi ya saya bisa bilang sebenarnya bisnis ini semudah update status, asal konsisten. Saya yakin ya 1-3 bulan ke depan Anda pasti closing sih gitu ya, karena di sini modalnya itu sangat terjangkau ya, dari ratusan ribu sampai ratusan juta sesuai dengan target income masing-masing. Nah, kita akan bahas salah satu dari 4 program tadi ya, karena kalau dibahas semua kayaknya kelamaan ya. Nanti sisanya akan ada di sesi berikutnya, mungkin ya, di Zoom berikutnya, atau di Zoom khusus training member nanti setiap minggu malam kalau Anda sudah bergabung malam hari ini ya. Ya, kalau Anda bergabung hari ini atau besok, maka minggu malam sudah bisa bergabung di Zoom khusus member. Itu lebih teknis lagi, lebih solusi ketika Anda memiliki masalah dan lain-lain segala macam, untuk bagaimana menghasilkan dolar ataupun penghasilan tidak terbatas dari memanfaatkan ekosistem Metaverse ini. Ya, kita bahas taktil program ini. Ini adalah skema bagi hasilnya ya. Jadi di Metaverse ini ada 2 tipe kafling ya. Ya, satu adalah S6, yang satu adalah S3. S6 itu kita akan memiliki 6 kafling ya, 6 kafling dalam matrix system ya. Jadi matrix system itu kayak gini, kayak titik-titik matrix ya, kayak matrix ya. Jadi 6 kafling itu ada di 2 orbit ya, 2 orbit, di mana orbit 1 itu ada 2 titik dan di orbit 2 itu ada 4 titik. Nah ya, nah simpelnya dari 2 orbit ini, orbit 1 itu bukan jatah kita, ini adalah masuk ke sistem untuk penghasilan ke depannya ya, untuk memberi atau diberi. Dan di baris kedua ini adalah posisi untuk hasil kita. 3 penghasilan pertama ya di baris kedua itu masuk ke kita komisi 100% sesuai modal pembelian level tersebut. Dan untuk
terjual kafling terakhirnya di kafling ke-6 ya, itu komisi 100%-nya pun dipakai sistem untuk Anda bisa membeli otomatis 6 kafling baru lagi. Makanya di taktil ini walaupun kita memiliki 3 ataupun 6 kafling, kita bisa tidak terbatas. Karena di penjualan terakhir ketika sudah sold out semua, itu akan dipakai sistem untuk membeli 3 atau 6 kafling baru lagi. Ya. Nah, kalau di S3 ini lebih sederhana ya. Ini satu baris 3 titik matriks, di mana penjualan ke-1 sudah balik modal, penjualan kedua itu sudah 200%, penjualan ketiga itu untuk membeli 3 kafling baru lagi. Jadi taktil ini beli sekali untuk untung berkali-kali ya, nggak habis-habis ya. Nah, ada total 12 level kafling di taktil yang bisa teman-teman Bapak Ibu sekalian miliki, baik itu secara bertahap ataupun beli sekaligus. Di mana pembagian S6 S3-nya itu ada di level 3, 6, 9, 12 itu S3, selain itu adalah S6. Ya. Dan pembelian level-level berikutnya harus dengan pembelian level sebelumnya. Contoh, kalau misalkan Anda ingin memiliki kafling level 6, maka Anda harus memiliki juga kafling level 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini menjadi kabar baik ketika Anda pun membeli kafling level besar, kafling level kecil pun Anda pun pasti laku juga. Ya, jadi di sini ini ketika memiliki 6 level ya, berarti Anda memiliki kafling level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bukan memiliki satu kafling level 6 saja, tapi memiliki 6 aset, ya, yaitu level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Yang bisa dijualkan sekaligus ataupun sebagiannya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau misalkan Anda beli 300 jutaan sekalipun ya, lalu langsung memiliki 12 kafling level, Anda bisa jual sebagiannya, nggak harus jual 300 jutaan juga. Dan bahkan nggak perlu upping harga sama sekali. Ya, karena di sini kita dapatnya 3 atau 6, jadi nggak perlu naikin harga dan nggak bisa naikin harga juga. Ya, sehingga pemasaran di sini lebih adil di dunia. Mau beli ke siapa aja itu harganya sama. Ya, karena nggak perlu naikin harga. Seperti itu. Dan ibaratnya kita beli 300 juta, lalu jual ke orang, ternyata orang kemampuannya prospeknya itu cuma 5 juta, maka mereka ambil cuma sesuai kemampuan mereka, tapi potensi komisi mereka itu ya sampai 12 level juga ya. Karena di Metaverse nanti ada sistem namanya auto upgrade ya, yaitu adalah kafling level terakhir ya di siklus pemasaran pertama akan dipakai 200%-nya untuk membeli kafling level berikutnya. Jadi walaupun kita closing dengan prospek tersebut itu di bawah level yang kita miliki, kapanpun mereka naik level secara pembelian pribadi ataupun naik otomatis dari sistemnya, maka teman-teman akan menghasilkan lagi dari prospek yang sama. Jadi kita bisa menghasilkan di sini itu bukan dari pembeli baru saja, tapi pelanggan lama juga teman-teman, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, ini ilustrasi dengan modal 4 level ya, kurang lebih $75, kita jualan ke 2 orang dan duplikasi 2. Ini anggaplah jalaki kita cuma jualan ke 2 orang, terus kita nggak bisa jualan lagi ataupun nggak laku lagi ya. Masa sih kita nggak bisa jualan ke 2 orang ya? Ini $75 ini sama Vigasnya itu sekitar kurang lebih 1 jutaan ya modalnya. Yang kita rekomendasikan minimalnya ya. Dan duplikasi 2. Nah, kalau Anda jual ke 2 orang itu menghasilkan $40. Ya, menghasilkan $40 dari mana? Dari S3 ya, karena S3 itu closing pertamanya sudah menghasilkan. Ya, komisi pertamanya berapa? $20. Harga level 3 berapa? $20. Jadi ini komisi 100% teman-teman. Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, ketika setelah itu duplikasi 2 terjadi, maka tim Anda masing-masing dapat $40 dan Anda mendapatkan hasil baru itu $85. Ya, karena ketika mereka masing-masing jual 2 orang, maka Anda memiliki 4 orang baru. Nah, seperti itu ya. Nah, ini akan menghasilkan total $125 yang masuk ke rekening Anda dan $80 akan masuk ke sistem otomatis yang membuka level 5 ya tanpa dari modal pribadi Anda. Artinya di sini sudah BP plus profit ya. Kita bisa balik modal dengan cuma jualan ke 2 orang. Nah, setelah itu kalau misalkan Anda tidak menjual lagi pun ya, tinggal nunggu sistem bekerja ya sampai menghasilkan lagi. Artinya dari omset tim ya. Jadi di sini ini bukan money game yang bisa hasil pasti setiap hari, tapi tidak jelas sumber hasilnya dari mana. Jadi di sini bisa hasil setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit, sesuai dari omset pembangunan tim Anda. Ya, jadi kayak kita punya perusahaan ya, kita bangun marketing. Marketingnya dari 2 orang ini, walaupun ketika mereka membangun marketingnya juga ya, membangun tim resellernya lah beratnya ya, atau tim affiliate-nya gitu ya, itu akan sebagian omset mereka itu menjadi hasil dari Anda juga, gitu ya.
Nah, kalau misalkan Anda, Bapak Ibu sekalian, nggak mau nunggu kerja orang ya, lalu saya langsung jual habis aja deh. S3 sama S6 kan paling banyak 6 kapling, saya jual langsung ke 6 orang ya, maka Anda akan menghasilkan 327%, yaitu $165 masuk ke rekening kripto pribadi Anda tanpa WD, dan $80 masuk untuk pembelian level 5 otomatis. Level berikutnya otomatis, seperti itu. Ya. Dan ini adalah potensi income dengan strategi pasarkan ke 6 orang dalam 1 bulan atau 1 minggu ya, terserah. Dan duplikasi 6 Kavlin digital level 4 Metavos ya, dengan modal 1 jutaan. Dan ini yang masuk ke undangan malam hari ini dengan modal 1 jutaan bisa menghasilkan 18 puluhan juta per bulan ya. Nah, ini pemasaran pribadi, anggap aja di bulan pertama, kalau Anda memasarkan ke 6 orang, maka Anda akan menghasilkan yang masuk ke rekening kriptonya saja itu $165. Ini kami tidak memperhitungkan $80 lagi tadi yang dipakai untuk membeli level berikutnya secara otomatis. Jadi ini real yang masuk ke rekening Anda dengan kejadian yang seperti ini ya. Nah, di bulan kedua duplikasi 1 terjadi ya. Artinya ini di bulan kedua Anda udah nggak masarin lagi, tapi tim Anda melakukan hal yang sama, maka Anda akan menghasilkan hasil totalnya 6,8 juta. Kalau kita kurangi sama hasil sebelumnya, berarti sudah menghasilkan di bulan kedua ini 4,5 juta nih, udah UMR ya. Dan di bulan ketiga, kalau Anda sudah nggak masarin, tim Anda nggak masarin yang Anda ajak langsung, tapi ring 2 Anda ya, itu memasarkan ke 6 orang saja dalam 1 bulan, ini di bulan ketiga, maka Anda akan menghasilkan total 18 jutaan ya. Berarti kalau dikurangi 6,8 jutaan, ini sudah di 11 jutaan ya, sudah 10 jutaan nih anggap aja ya. Udah masuk puluhan juta per bulan di bulan ketiga dengan modal tadi cuma 1 jutaan, 1 kali modal doang. Nah, kalau di bulan-bulan berikutnya itu terjadi hal yang sama ya, artinya Anda, tim Anda, terus ring 2 Anda, ring 3 Anda nggak jualan lagi, seperti itu, dan masing-masing achieve ya, jualan cuma ke 6 orang dalam 1 bulan, masa nggak bisa sih ya, buat potensi hasil miliaran, masa kita nggak mau perjuangkan. Di bulan ke-9 Anda sudah bisa menghasilkan penghasilan sekitar 1,6 miliar teman-teman. Total ya, total dari duplikasi pertama tadi. Dan kalau itu berjalan terus sempurna, duplikasi 6 ya. Artinya ini di bulan ke-11 Anda udah nggak masarin lagi. Tim ring 1 Anda sampai ring ke-10 Anda udah nggak masarin lagi, tapi ring 11 Anda masarin lagi. Maka total hasil Anda sudah 4,7 miliar. Ya, yaitu udah menghasilkan per bulannya sekitar 1 miliaran. Karena sudah capai level 12, teman-teman. Dan inilah duplikasi ke-11 ya. Ini bisa di minggu ke-12 atau bulan ke-12 tergantung seberapa cepat Anda memasarkan dan seberapa besar juga kontribusi Anda buat tim Anda ya. Nah, ini hasil $338.000. Ini kami konversikan dengan dolar terendah ya, 14.000. Jadi saat ini kan sekitar 14.500 sampai dengan 15.000. Jadi kalau misalkan kurs dolarnya itu di 14.500 berarti bisa lebih dari 4,7 miliar. Ya, ini adalah hitungan pahitnya nih teman-teman ya, dengan kondisi kejadian seperti ini. Nah, karena marketing plan ini dilakukan di smart contract, kalau dulu kita, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekarang pernah menjalankan sebuah bisnis sentral yang belum nyampe ke potensi terakhirnya, ternyata marketing plan-nya berubah dan lain-lain segala macam. Nah, silakan Anda bisa coba di sini ya, karena di sini marketing plan-nya sudah menggunakan smart contract, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi untuk marketing plan-nya. Jadi teman-teman bisa capai sini dengan strategi tadi ya, pasarkan 6, duplikasi 6. Pokoknya targetin 6 orang 1 bulan, jualan ke 6 orang. Ya, nggak perlu jualan, nggak harus jualan seumur hidup di sini. Tapi bisa juga jualan ke banyak orang ya, nggak terbatas. Jadi resiko dan pasar di tangan Anda. Anda mau tadi resiko 1 jutaan atau mau naikin resiko untuk potensi hasil yang lebih gede. Ini contoh level 5, ini modal sekitar 2,6 jutaan. Dengan jualan ke 6 orang dari bulan pertama Anda sudah menghasilkan UMR pertama Anda 4,5 jutaan. Bulan kedua sudah menghasilkan 11 jutaan pertama, bulan ketiga sudah 20 juta, 30 juta, 90 juta, dan seterusnya ya. Nah, mau lebih cepat lagi bisa ambil 6 level, ini modal 5 jutaan, dari bulan pertama sudah menghasilkan puluhan juta, 11 jutaan ya, dan seterusnya. Level 7 dari bulan pertama sudah menghasilkan 20 juta, Anda bisa lihat ya, ilustrasi ini itu closing pribadi hanya bulan ke-1 saja. Ya, yaitu bulan berikutnya Anda nggak masarin lagi pun, ini potensinya asal terduplikasi, maka menghasilkan seperti itu. Ya, nah modal level 8 ini modal sekitar 20 jutaan, dari bulan pertama sudah menghasilkan hampir 40 jutaan. Modal level 9 itu modal 40 jutaan, dari bulan pertama sudah menghasilkan hampir 100 juta.
Dan modal level 10 ini 80 jutaan, dari bulan pertama sudah bisa menghasilkan 160 jutaan. Dan modal level 11 ini 150 jutaan ya. Dari bulan pertama sudah bisa menghasilkan 300 jutaan. Dan paling dahsyat ini adalah modal 12 level ya, karena sudah tidak ada level berikutnya yang dibutuhkan untuk upgrade level, maka jualan ke orang ke-6 orang, dari bulan pertama modal $20.000 sudah jadi $73.000. Ya, modal 300 jutaan sudah jadi 1 miliar. Dan kalau bulan berikutnya Anda nggak masarin lagi, tapi itu terjadi duplikasi, maka Anda tinggal menampung 1 miliar baru lagi setiap bulannya. Gitu ya, jual ke 6 orang dan duplikasi 6. Dan inilah mengapa saya dari 1 tahun 4 bulan kemarin mutusin untuk sambil jalanin ini ya, bahkan pertengahan bulan kemarin saya putuskan untuk fokus di Metaverse ini, teman-teman. Ya, karena ini jauh-jauh potensinya hasilnya lebih gede daripada bangun perusahaan sendiri, teman-teman. Nah, adapun taktil program ini memiliki manfaat lain ya, selain untuk dijual kembali ya. Jadi taktil program ini itu nanti akan dihubungkan dengan program yaitu namanya loyalty cashback ya, dari pembelian barang taktil, yaitu barang fisik atau barang virtual. Kalau barang fisik mungkin sih logikanya mungkin di sekitar negara Rusia saja ya. Tapi kalau barang virtual seperti NFT ya, NFT seal dan unseal ini itu bisa dibeli di seluruh dunia, teman-teman ya. Nah, tapi ini masih coming soon ya, coming soon. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kurang lebihnya nanti seperti ini. Dan ini NFT yang untuk diperjualbelikan ya. Yang umum seperti NFT yang ada di luar sana, yang untuk diperjualbelikannya, tapi nanti akan ada 2 kategori, ada NFT yang unseal dan NFT yang di seal ya, ataupun di kunci. Nah, ini masih coming soon, teman-teman. Detailnya nanti akan dibahas ketika taktil produk ini sudah launching. Dan untuk ini ya, artinya taktil yang Anda miliki, semakin besar level yang dimiliki di taktil program Matrix ini, akan menentukan seberapa besar privilege Anda ya, kelebihan Anda dari cashback yang akan didapatkan dari next taktil goods ataupun produk taktil fisik ataupun non fisik yang akan di launching dalam waktu dekat ini ya, mungkin beberapa bulan ke depan. Nah, Metaverse ini juga adalah komunitas internasional ya, ratusan negara sudah tergabung. Ini perkembangan komunitas Metaverse di seluruh dunia ya, di Thailand, India, Ghana, Pakistan, Arab Saudi dan lain-lain segala macam sudah bergabung juga. Nah, apa pendapat Anda? Apakah ini adalah good project ataupun bad project ya? Ini adalah project bagus ataupun project yang tidak bagus? Kembali lagi ke Anda ya. Yang jelas ini adalah hal baru ya, hal baru, sebuah revolusi keamanan berbisnis online. Mungkin bisa dibilang bisnis online pertama yang nggak pakai WD-WD-an ya, bisnis online pertama juga yang marketing plan-nya nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Jadi ya, masa depan hanya bisa terjadi di 2 kondisi. Satu, terlihat setelah booming dan kita hanya dapatkan remah-remahnya saja atau bahkan nggak dapat sama sekali. Dan 2, kita bisa berada dalam proses menuju booming tersebut. Kita pelajari yang ketika banyak orang nggak paham, bahkan banyak orang negatif gitu ya, untuk bisa termasuk sebagai yang berpotensi mendapatkan financial tipping point atas era baru yang terjadi. Dan inilah kami UFT Academy, kami rasa Metaverse ini akan menjadi tren bisnis online masa depan ya, yang biasanya nanyanya legalitas, kantor jelas, ownernya bisa ditemui atau enggak ya. Nanti next ke depannya tren bisnis online masa depan itu adalah bisnis ini bagi hasilnya sudah pakai smart contract atau belum. Nah, dan yang pertama di Metaverse ini, teman-teman. Oke ya, segitu. Saya kembalikan ke malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita buka ke sesi tanya jawab ya, bro.